Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan yang dikenal dengan apa kemarin? Yang dikenal dengan kaidah yang sangat besar seputar penangkal daripada penyakit was-was, yaitu kembali kepada apa? Kembali kepada keyakinan. Setelah itu pembahasan berikutnya mengenai hukum asal daripada perintah dan hukum asal daripada larangan. Sudah kita lewati hukum asal dari perintah apa hukum asalnya? Wajib. Hukum asal larangan apa? Haram. Nah, barakallahu fiikum. Kita lanjutkan halaman yang ke-119 itu. Qala al-mu'allifu asbahullah ad-dalilus salis, dalil yang ketiga. Dalil yang menunjukkan bahwasanya al-asal fil amr yadullu ala wujub. Yang ketiga adalah ma hasala fi hajjatul wada', yaitu suatu tragedi atau kejadian yang terjadi pada haji al-wada'. Haji wada' itu haji yang terakhir Rasulullah SAW melakukan haji. Setelah itu beliau tidak lama kemudian meninggal dunia. Naam. Fa inna Rasulullah SAW wal aghniya min as-sahabah saqu al-hadiyah. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW dan segenap para sahabat orang-orang kaya saat itu, mereka membawa hewan sembelian hadiah. Minal Madinah, membawanya dari Madinah ta'ziman li sya'rillah, dalam rangka mengagungkan syiar-syiar Allah taala. Bayangkan. Ini dulu ya, karena waktu itu mungkin belum ada yang jual. Kalau sekarang kan sudah ada yang jual. Nah, barakallahu fikum, sekarang sudah ada yang menjual, sehingga apa? Nah, sehingga enggak perlu lagi membawa apa hewan dari Madinah atau dari Indonesia misalkan, beli di sana ada. Paham ya? Di sana sudah ada yang menjual. Nah. Wa fi asna'i tariq, kemudian di pertengahan perjalanan, di pertengahan jalan, amara man lam yakun ma'ahu hadiyun an yaj'alaha umratan liyasira mutamatti'an. Pahami baik-baik ini? Kemudian di tengah perjalanan Rasulullah SAW memerintahkan orang yang tidak membawa sesembelihan haji tadi itu, hendaknya dia menjadikan ritual atau amalan nanti itu umrah saja. Liyasira mutamatti'an, agar orang tersebut nanti menjadi apa? Na'am barakallahu fikum. Na'am mutamatti'. Na'am mutamatti'. Jadi biar jadi mutamatti', karena sudah kita lewati kan haji ada berapa kemarin? Ada 3, haji tamattu', haji qiran sama haji ifrad. Paham ya? Nah, tamattu' itu karena bersenang-senang, bernikmat-nikmat dengan satu kali safar tapi dapat 2. Jadi datangnya sana adalah baika umratan. Umrah, selesai ritual umrah, datang waktu haji dia masih di situ, enggak pulang lagi. Nah, nanti baru ikut apa? Ihram haji. Paham ya? Enggak perlu safar lagi tapi ya. Itu namanya haji tamattu' namanya. Kalau haji qiran, antum dari Indonesia ketika sampai di miqat langsung 2, labbaika hajjan wa umratan. Labbaika hajjan wa umratan. Maksudnya langsung 2 langsung. Antum haji kan, ritual haji itu kan sudah melingkupi ritual umrah. Ya enggak? Hanya saja kalau umrah kan enggak ada wukuf di padang Arafah. Paham ya? Kalau haji ifrad bagaimana? Ya haji murni haji. Enggak dicampur dengan umrah. Itu haji ifrad namanya. Paham maksudnya? Jadi bedakan. Mahum insyaallah? Abdurrahman, na'am. Dan lihat, walakin as-sahabata lam yarau minhu azimah. Tapi saat itu para sahabat tidak memandang perintah tersebut adalah perintah yang harus, azimah, sesuatu yang harus. Fastamarru ala ma hum alaih. Mereka tetap dalam keadaan posisi keadaan mereka, yaitu tidak meniatkan untuk umrah. Walamma wasala Makkah wa tawafa wa sa'a amara man lam yasuq al-hadiyah an yaj'ala umratan. Kemudian ketika Rasulullah sampai ke Mekah dan tawaf dan sa'i, Rasulullah merintahkan agar orang yang tidak membawa sesembelihan tadi itu menjadikan niatnya itu umrah. Qalu ya Rasulullah, kemudian segenap para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kaifa wa qad samainal hajj? Bagaimana ini? Kami sudah terlanjur mengucapkan haji gitu loh. Belum, mereka sudah terlanjur apa? Niatnya itu haji. Nah, barakallahu fikum, sudah terlanjur niatnya itu apa? Haji. Jadi mereka ngomong, wahai Rasulullah, bagaimana ini? Kami sudah terlanjur menamakan itu haji, yakni labbaina bil hajj.
Kami sudah mengatakan labbaina bil hajj. Faqala if'alu ma amarukum bih. Rasulullah sempat marah ini. Kerjakan kerjakan apa saja yang aku perintahkan kalian dengannya. Walaula anni suqtul hadiya la ahlaltu ma'akum. Kalau seandainya aku tidak membawa sembelihan, niscaya aku juga akan tahallul bersama kalian. Maksudnya itu Rasulullah itu kan membawa sembelihan. Paham ya? Tapi di tengah perjalanan berubah pikiran. Dalam artian apa? Dalam artian kalian niatkan aja itu umrah. Hajinya haji tamattu nanti gitu loh. Paham belum? Nah, ingat-ingat ya. Kemudian Rasulullah mengatakan tadi walau istaqbalta min amri mastadbarta ma. Nah, barakallahu fikum. Walau istaqbaltu min amri mastadbartu. Dan walau istaqbaltu ini istaqbaltu Droman. Kalaulah seandainya walau istaqbalta min amri, kalau seandainya kalian menerima perintahku mastadbarta, nah niscaya kalian tidak akan berpaling. Nah, masuktal hadiah. Niscaya engkau juga tidak akan apa? Nah, barakallahu fikum membawa hewan sembelihan tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya itu kalian itu nurut gitu loh. Yang aku perintahkan kerjakan. Wa ghadiba hatta auradu alaihi mas'alatan yustahya minha. Dibayangkan ini. Rasulullah sempat marah. Marah sampai apa? Nah, barakallahu fikum. Nah, sampai Rasulullah itu apa? Mendatangkan permasalahan yang bisa dikatakan dianggap memalukan. Maksudnya memalukan mereka karena marahnya itu. Kullu dzalika la'allahu yansahul amr. Itu semuanya dilakukan karena apa? Berharap semoga perkaranya perintahnya ini dihapus. Qalu ya Rasulullah. Kemudian mereka masih mengatakan wahai Rasulullah, ayakhruj ahaduna ila mina wa dzakarahu. Naam, ayakhruj ila mina wa dzakarahu yaqtur maniyan. Allah musta'an, perhatikan ini. Ya, wahai Rasulullah, apakah perlu salah satu di antara kita keluar ke Mina dalam keadaan apa? Kalau disesuai dengan artinya sini maksudnya apa? Kinayah untuk jima. Dalam keadaan kita ini, nah barakallahu fikum, sudah berhubungan badan dengan perempuan, kan sudah tahallul. Paham ya? Kalau terjemah sini yaktul maniyan maksudnya dalam keadaan air maninya menetesan itu istilahnya. Tapi kan maknanya ini adalah berhubungan badan ya, yakni min jima'in nisa. Apakah kita keluar ke Mina dalam keadaan kita sudah berhubungan badan wanita? Li'annahu idza halla min kulli syai'. Karena kalau kita halal, sudah selesai tahallul itu halal semuanya, segala sesuatu halal. Qala if'alu ma amarukum bihi. Rasulullah mengatakan kerjakan apa yang kuperintahkan. Wa ghadiba sallallahu alaihi wasallam fa hadza mimma yastadil bihi ala anna al-amra al-wujub. Ini termasuk dalil mimma yastadallu bihi, termasuk dalil yang dijadikan dalil. Nah, hadis ini termasuk yang dijadikan dalil tentang apa? Bahwasanya perintah itu wajib dikerjakan. Paham maksudnya ini ya? Nah, kesimpulannya Rasulullah ketika ngomong kalian itu jadikan aja itu umrah gitu loh. Umrah ini hajinya tamattu, mereka malah ngeyel gitu loh. Malah ngeyel akhirnya Rasulullah marah. If'alu ma amarukum bih, kerjakan apa yang aku perintahkan. Idzan hadis salah satu adillatin. Jika demikian berarti tiga dalil ini, wahidun minal Qur'an, satu dari Al-Qur'an, wasnani minas sunnah, dua dari as-sunnah, kulluha tadullu ala anna al-asla fi amrillah wa rasulih al-wujub. Semuanya masing-masing menunjukkan bahwasannya hukum asal perintah Allah dan Rasulnya itu adalah wajib untuk dikerjakan. Hukum asal perintah Allah dan Rasulnya wajib apa? Wajib untuk dikerjakan. Na'am, barakallahu fiikum. Kita lihat fi muqabil dzalika al-asl fi nahyi at-tahrim. Yang berhadapan dengan kaidah asal tersebut, ini penting ya. Yang berhadapan dengan kaidah asal tersebut, na'am, yaitu apa lawannya? Yaitu hukum asal dalam larangan, tahrim haram. Paham? Kata beliau, fi muqabil dzalik al-asl fi nahyi at-tahrim. Lawan daripada al-asl fil amr al-wujub adalah al-asl fi nahyi at-tahrim, itu yang barakallahu fikum berhadapan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fastanibuh." Seluruh yang aku larang kalian darinya maka hindarilah, jauhilah, tinggalkanlah. Fal amru bil istinab lil wujub, maka perintah untuk menjauhi ini adalah wajib. Wa idza wajaba al istinab shara al fi'lu muharraman. Apabila menjauhi itu adalah wajib,
berarti mengerjakannya hukumnya apa? Haram. Paham ya? Diperintahkan untuk menjauhi. Contohnya apa? Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati apa? Perzinaan. Mendekati ada dilarang, apalagi berzina lebih dilarang lagi. Paham maksudnya ya? Bukan larangannya itu, kan larangannya mendekati. Kalau berzina enggak dilarang, itu berarti gagal paham. Paham ya? Mendekati ada dilarang, apalagi berzina lebih dilarang lagi. Mahum insyaallah Husain? Wa na'am. Berikutnya, wa yumkin an nastadil aidan min babil qiyas biqoulihi ta'ala, dan mungkin kita juga berdalilkan barakallahu fikum min babil qiyas dalam bentuk apa? Dalam bentuk qiyas dengan firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan seluruh apa saja yang Rasulullah datangkan kepada kalian maka ambillah, dan seluruh yang Rasulullah larang dari kalian tinggalkanlah. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha apa? Dahsyat hukumannya. Fahadil ayatu, maka ayat ini barakallahu fikum fil fai'. Ayo, apa itu fai' Abdul Aziz? Ayat ini berkaitan masalah fai'. Apa itu fai'? Atau apa? Ada fai', ada salab, ada ghanimah. Dari telawati dulu kan? Ada fai'un, salabun, ghanimatun. Apa itu fai'? Apa? Harta apa? Apa itu fai' akhir syat? Ada rampasan. Itu nanti ghanimah juga terampasan. Bukan, Abdullah Maras. Kenapa? Harta rampasan peperangan tanpa adanya peperangan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya harta musuh. Harta musuh yang ditinggal oleh musuh tanpa ada peperangan, itu namanya fai'. Jadi kita misalkan ada ultimatum, nanti jam 11 malam kami akan menyerang kampung fulan bin fulan misalkan. Ternyata langsung mereka lari kocar-kacir mereka. Lari kocar-kacir tunggang langgang. Akhirnya tinggal semuanya, mobil ditinggal, motor ditinggal, sapi, kerbau, unta semua tinggal semuanya. Nah, harta tersebut namanya fai'. Itu harta musuh yang ditinggal oleh musuh sebelum apa? Tanpa adanya peperangan, namanya fai'. Kalau dengan peperangan apa namanya? Ghanimah. Bedakan ya. Jadi fai' itu harta rampasan perang tanpa adanya peperangan. Mohon insyaallah dibedakan itu ya. Nah, barakallahu fiikum. Tapi kalau ghanimah, harta rampasan perang menang gitu loh. Paham ya? Perang menang dapat ghanimah, itu namanya ghanimah. Kalau salab apa? Salab Isa, Salabun, Abdurrahman, Hantalah, Husain, harta rampasan apa? Apa? Musara'ah. Musara'ah. Gulat. Ungkapkan aja, nanti kalau keliru diluruskan. Apa? Membunuh musuh. Anak tahu maksud antum, cuman ungkapannya mungkin berat ya. Jadi harta rampasan perang yang didapatkan karena sebabnya 1 lawan 1. Harta rampasan perang yang didapatkan karena 1 lawan 1. Contohnya musuhnya lari, kejar sampai ke gang-gang itu, kejar terus, ternyata di gang terbunuh dia. Di kantongnya ada 50 gram emas misalkan. Atau misalkan ada harta situlah. Nah, diambil namanya bunuh, itu namanya apa? Yang bunuh tersebut mendapatkan salab namanya. Paham belum? Bukan ghanimah ini ya. Kalau ghanimah barengan nyerbu, diserang, dihancurkan, kalah mereka, ninggalkan harta yang banyak, itu namanya ghanimah. Tapi kalau fai' itu harta rampasan peperangan tanpa adanya peperangan. Paham maksudnya? Jadi antum baru mau berangkat, mereka kedengaran, wah ini kita mau diserbu nih, langsung lari mereka, tunggang langgang. Morat-marit tunggang langgang, lari semuanya, tinggalkan hartanya. Mobil tinggal, motor tinggal, pesawat tinggal, kapal pun ditinggal juga di situ. Pokoknya hartanya semua tinggal itu.
Itu namanya apa? Fai'. Paham ya? Namanya fai'. Ini sekedar apa? Faedah biar nanti bisa difahami. Naam. Berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah, kata beliau di sini, li'anna Allah, na'am, kata beliau di sini barakallahu fikum, fahadil ayatu fil fai', ayat ini berkaitan masalah fai' wa huwa ata'ul mal, ya kan, yaitu pemberian harta. Fama siwahu min babi aula, terlebih-lebih lagi yang selainnya lebih pantas lagi. Maksudnya apa? Maksudnya fai' itu nanti kan, nah barakallahu fikum, khumusnya yang seperlimanya kan untuk Allah dan Rasulnya. Ya, paham ya? Seperti itu. Wa ala hadza naqul al-aslu fil amr wan nahyi annahuma mahtuman. Berdasarkan penjelasan ini kita katakan, hukum asal perintah dan larangan kedua-duanya mahtuman. Apa mahtuman? Harus dikerjakan. Paham belum? Maksudnya bagaimana? Harusnya ini harus bagaimana wajibnya. Kalau perintah wajib dikerjakan, kalau larangan wajib ditinggalkan, itu maksudnya. Mahtuman itu artinya adalah wajib. Wajib ditinggalkan, wajib dikerjakan itu loh. Paham belum? Nah, itu. Al-amr wajibun fi'il, ya kan? Perintah itu wajib dikerjakan. Wan nahyu wajibut tark. Nah, illa bidalil. Sedangkan larangan juga wajib ditinggalkan kecuali dengan dalil. Wa qala ba'dul usuliyyin wa huwal qaulus tsani, dan berkata sebagian usuliyyin, ini pendapat yang kedua, al-asl fil amr wan nahyi adamul hatam, ini pendapat yang lemah. Hukum asal larangan dan hukum asal perintah itu tidak harus. Maksudnya bagaimana? Tidak harus dikerjakan dan tidak harus ditinggalkan. Ini keliru. Paham ya? Keliru ini. Dan terus dia bagian yang benar. Yang benar itu tadi. Yang benar hukum asal tadi diingat-ingat. Hukum asal tadi penting sekali, harus dikerjakan kalau perintah, kalau larangan harus ditinggalkan. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi. Na'am wa annal ma'mura bihi fi'luhu afdal. Kata mereka, nah, yang diperintahkan itu mengerjakan dengannya itu afdal. Jadi kalau diperintahkan mengerjakan afdal saja, enggak wajib. Itu menurut pendapat yang kedua ya. Wal manhi anhu tarku afdal. Sedangkan yang dilarang itu meninggalkan lebih afdal walaupun enggak harus meninggalkan. Kita katakan sebenarnya rincian ini masuknya dalam apa? Sunnah dan makruh, ya enggak? Kita kembali ke hukum asal dulu. Hukum asal perintah itu wajib. Hukum asal larangan haram. Paham ya? Nah, itu nanti baru ada rincian. Ada yang perintah sifatnya enggak harus dikerjakan, tapi kalau mengerjakan itu afdal, namanya sunnah. Ada larangan yang apa? Yang tidak harus ditinggalkan, tapi meninggalkannya afdal, itu namanya apa? Makruh. Paham ya? Namanya apa? Makruh. Itu perlu diperhatikan baik-baik biar bisa bedakan hukum asal dengan hukum yang tidak asal. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat lagi. Wa annalu qaulahum, mereka menjadikan alasan ucapan mereka. Alasannya apa? Naam, wa annalu qaulahum hadza, mereka membikin alasan, menyebutkan alasan mereka untuk masalah ini bi annal amra bihi yaqtadi talabul fi'lih, ya kan? Dikarenakan perintah itu mengharuskan untuk mengerjakan perbuatan tersebut. Wa nahy, sedangkan larangan anhu, larangan dari suatu perbuatan yaqtadi talabut tarkih, mengharuskan atau meminta ditinggalkan. Wal aslu bara'atud dhimmah, sedangkan hukum asal itu berlepas dari tanggung jawab. Berlepas diri dari tanggung jawab. Fima law turikal ma'mur aw fi'lal mahdhur fala yumkin an nu'simahu aw nashghal dhimmata bi amrin mashkukin fi. Artinya, nah barakallahu fikum, hukum asalnya berlepas diri dari tanggung jawab. Nah, fima pada perkara kalau seandainya ditinggalkan perintah tersebut atau dikerjakan perkara larangan tersebut, maka enggak memungkinkan kita untuk mengatakan dosa. Paham ya? Dan tidak boleh juga kita menyibukkan ini tanggung jawabmu dengan suatu perkara yang masih diragukan. Ini pendapat yang kedua, makanya rumit. Enggak usah mengambil pendapat yang kedua, langsung mengambil pendapat yang pertama yang hukum asal tadi itu. Paham ya? Jadi hukum asal perintah wajib. Hukum asal larangan apa? Haram. Paham belum ini? Nah, kecuali apa? Kecuali ada qarinah yang memalingkan dari hukum asal tersebut. Yaitu apa contohnya? Ada dalil yang memalingkan dari hukum asal. Yaitu contohnya semula kelihatannya wajib, ternyata kok Rasulullah terkadang meninggalkannya, terkadang mengerjakannya, kembali ke sunnah. Paham belum? Ada qarinah yang hukum asalnya perkaranya haram, ya enggak? Hukum asal larangan haram, tapi ternyata kalau Rasulullah kadang mengerjakan, kadang pernah juga melakukannya, berarti makruh. Paham ya? Nah, karena yang namanya an-nahyu litahrim sama an-nahyu li apa? Barakallahu fikum, karahiyatul litahrim sama karahah litanzih. Litanzih itu makruh biasa itu. Paham ya? Nah, kalau tahrim haram.
Paham maksudnya insyaallah ya? Ayo na'am dipahami baik-baik ini. Kita lihat lagi apa kata beliau, lakin hadha ta'lil mu'aridun lil adillati sam'iyyah allati suqnaha fi anna al-amra wajibul fi'l wa anna nahya wajibut tark. Akan tapi alasan ini bertentangan dengan dalil-dalil sam'i. Apa dalil sam'i itu? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sam'i karena dengar. Al-Qur'an didengar enggak? Didengar. As-Sunnah dengar enggak? Ayo namanya dalil sam'i namanya. Kalau dalil akli apa? Akal. Dalil akli namanya. Nah, kita lihat di sini. Karena bertentangan dengan dalil sam'i, bertentangan dengan dalil-dalil yang sam'i allati suqnah yang kami telah menyebutkannya fi annal amra, yaitu yang berkaitan masalah bahwasanya perintah wajibul fi'il, wajib untuk dikerjakan, wa anna nahya wajibut tark, dan bahwasanya larangan itu wajib untuk ditinggalkan. Fa in qala qailun, sekarang kalau ada yang ngomong lagi, ada orang berkata lagi, hadzal aslu, kaidah asal ini annal amra lil wujub wa nahya lit tahrim, bahwasanya perintah itu wajib dikerjakan dan larangan itu wajib apa? Nah, barakallahu fikum, larangan itu pengharaman, malam tujad qarinatun, ini penting. Kaidahnya seperti ini. Perintah itu menunjukkan wajib, larangan menunjukkan haram, itu apa? Selama tidak ada qarinah. Selama tidak ada apa? Qarinah, suatu tanda yang memalingkan dari hukum asal. Yantaqid bi masail katsira, ini nanti akan terbatalkan, terkritik dengan permasalahan yang banyak. Dzakarul ulama, yaitu disebut oleh para ulama annaha lil istihbab, bahwasanya itu nanti perintahnya lil istihbab kalau seandainya ada qarinah. Wa hiya awamir wa nawahin, yaitu perintah-perintah dan larangan-larangan. Paham belum? Contohnya udah kita lihat kemarin kan, Rasulullah melarang minum dengan apa? Berdiri. Tapi suatu ketika ternyata dijumpai Rasulullah juga minum dengan berdiri. Nah, itu enggak ada kontradiksi. Dibawa kepada makna larangan tersebut bukan apa? Lit tahrim tapi lil karahah. Paham ya, makruh. Paham belum? Kemudian Rasulullah merintahkan bersiwak. Ternyata apa? Ada lafaz laula ana syukka, asyukka. Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, berarti menunjukkan bahwasanya perintahnya itu enggak harus di situ. Hukumnya sunnahan itu. Nah, kita lihat lagi. Kata beliau faqalu fin nawahi, mereka mengatakan dalam masalah larangan-larangan innaha makruhatun, bahwasanya itu makruh, larangannya karahah. Wa qalu fil awamir, dan mereka mengatakan di dalam masalah perintah-perintah innaha mustahabbah, perintah itu adalah istihbab. Wa hiya katsiratun, famal jawab, itu banyak sekali. Apa jawabannya kalau ada yang mengatakan seperti itu? Qulna al jawab ala dzalik, jawaban untuk mengenai ungkapan tersebut an na'khudha bil asl, kita kembali ke hukum asal. Malam yamna' minhu dalilun aqwa minhu hadza aw la. Nah, afan. Malam yamna' minhu dalilun aqwa minhu. Hadza awalan. Ini pertama. Nah, barakallahu fikum, pertama kali perhatikan baik-baik jawabannya, kita kembali ke hukum asal. Selama tidak ada dalil yang lebih kuat yang menghalang-halangi apa? Hukum asal tersebut. Paham ya? Selama tidak ada dalil yang kuat yang menghalang-halangi hukum asal tersebut. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Tapi kalau ada dalil yang menghalang-halangi, nanti masuknya kalau perintah menjadi apa? Perintahnya wajib menjadi sunnah. Larangannya semula mungkin kelihatannya haram menjadi apa? Karahah, makruh. Paham belum? Ini penting sekali ya seperti ini ya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Jadi kalau enggak ada dalil yang lebih kuat yang menghalang-halangi dari hukum asal tersebut, berarti lain lagi hukumnya. Sanian, yang kedua, kata beliau, hadza awalan, yang pertama. Yang kedua, sanian, anna ba'dal ulama salaka maslakan jayyidan. Sebagian para ulama menempuh, nah barakallahu fikum, cara yang bagus. Menempuh cara yang bagus sebagian ulama. Nah barakallahu fikum. Wa huwa, yaitu cara yang bagus tersebut apa? Wa huwa al-qaul tsalits fil mas'alah. Ya, yaitu maksudnya ada dua pendapat tadi. Pendapat pertama mengatakan apa? Al-asl fil amr yadullu 'alal wujub. Wal asl fil nahyi yadullu 'ala tahrim. Pendapat yang kedua mengatakan enggak demikian. Ada pendapat yang ketiga yang ditempuh oleh para ulama. Nah barakallahu fikum, al-qaulus tsalits fil mas'alah, pendapat yang ketiga dalam masalah ini, annal awamira tanqasimu ila qismain. Bahwasanya perintah-perintah itu terbagi menjadi dua. Perintah terbagi menjadi berapa? Dua. Awamir ta'budiyah wa awamir ta'dibiyah. Perintah yang sifatnya ta'budiyah, perintah yang sifatnya adalah ibadah. Kemudian ada perintah yang sifatnya ta'dibiyah, hanya nah barakallahu fikum membikin adab agar orang itu beradab. Paham ya? Di perintah-perintah tersebut upayakan terbedakan. Yakni min babil adab wa makarimul akhlak. Maksudnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk memberikan adab dan juga barakallahu fikum memberikan apa? Agar akhlak, memiliki akhlak yang mulia. Paham ya?
agar memiliki akhlak yang mulia. Nah, ada dua jenis perintah yang sifatnya itu adalah perintah untuk ibadah. Nah, barakallahu fikum. Ada juga perintah yang sifatnya apa? Perintah yang sifatnya untuk apa? Mendidik, beradab agar menjadi apa? Orang yang memiliki akhlak yang mulia. Fama qusida bi ta'abbud fal amru fiha lil wujub. Kalau yang diinginkan dengannya adalah ibadah, maka perintah tersebut adalah wajib dikerjakan. Li'anna Allah Ta'ala amarna biha wa radiyaha li nafsihi. Dikarenakan Allah Ta'ala perintahkan kita dengannya dan Allah Ta'ala ridha ibadah tersebut untuk dirinya. An nataqarrab ilaih, untuk kita mendekatkan diri kepadanya biha dengan apa? Dengan amalan ibadah tersebut, fa wajaba alaina, maka wajib atas kita an naquma bidzalik, untuk mengerjakan perbuatan tersebut in kanat amron, kalau itu perintah, wa an natruka dzalik in kanat nahyan, dan hendaknya kita meninggalkan hal tersebut kalau itu larangan. Maksudnya bagaimana? Dilihat dulu ibadah atau bukan perintahnya. Karena ada perintah yang sifatnya ibadah. Paham belum? Ada juga perintah yang sifatnya apa tadi? Ta'dibiyah, untuk memberikan adab, bimbingan itu ya, agar beradab dan juga memiliki akhlak yang mulia itu. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Amma idza kanat min babil adab wa makarimil akhlaq. Kalau perintah tersebut dalam bentuk apa? Adab dan juga akhlak-akhlak yang mulia, walaysa hunaka alaqatun bainaha wa bainat taqarrub ila Allah. Enggak ada keterkaitan. Di sana perintah tersebut enggak ada keterkaitan antara apa? Antara adab dan juga antara perbuatan mendekatkan diri kepada Allah Taala. Fa innal amra fiha yakunul istihbab. Berarti perintahnya itu istihbab. Untuk apa? Istihbab sunnah saja. Wa nahyu fiha lil karahah la lit tahrim. Larangannya hanya lil karahah, pemakruhan, la lil tahrim, bukan untuk pengharaman. Illa idza warada ma yadullu 'alal wujub fa huwa lil wujub, masyaallah. Kecuali kalau datang dalil yang menunjukkan bahwasanya itu untuk wajib. Li'anna hunaka farqan bainal ibadah wa bainal adab. Karena di sana beda antara apa? Antara ibadah dan antara adab. Wa hadzal qaul adbat minal qaulain al-mutlaqain as-sabiqain, masyaallah. Pendapat yang ketiga ini pendapatnya lebih adbat, lebih kuat dan akurat. Lebih kuat dan akurat daripada dua pendapat yang mutlak yang sudah kita lewati tadi. Wa dzalika li'annaka idza tatabba'ta katsiran al-awamir fi ma yata'allaq bil adab wal akhlaq. Karena kamu apabila tatabba'ta, meneliti dan mengecek kebanyakan perintah-perintah yang ada fi ma yata'allaq bil adab wal akhlaq, perintah-perintah yang berkaitan masalah adab dan akhlak, wajadtaha lil istihbab. Seringnya kamu akan menjumpai itu sunnah hukumnya. Wan nadb, dan juga apa? Penyunahan. Lalil wujub, bukan apa? Bukan untuk wajib. Wa kadzalika, seperti itu pula idza ta'ammalta katsiran minan nawahi, kalau kamu memperhatikan kebanyakan larangan-larangan fil akhlaq wal adab, baik dalam masalah akhlak dan adab, wajadtaha lil karaha la lit tahrim. Kamu akan menjumpainya apa? Barakallahu fikum, adab larangan-larangan tersebut bukan untuk pengharaman, tapi apa? Tapi hanya karaha, pemakruhan. Paham maksudnya nih? Contohnya apa? Larangan minum dengan berdiri. Ternyata pendapat yang rajih apa? Haram atau makruh? Makruh. Ya enggak? Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan, ini penting sekali. Wa hadhihi tariqatun jayyidatun, ini adalah metode yang bagus. Wa yatakhallas bihal insan min iradatin katsirah, dan seorang bisa menyimpulkan barakallahu fikum dari keinginan-keinginan yang banyak sekali. Misal dzalik, contohnya, sebagai contoh biar tambah jelas, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza labistum fabda'u bil yamin. Apabila kalian berpakaian, awalilah dengan kanan. Kalau berpakaian diawali dengan kanan. Wa qala alaihi salatu wasallam, idza khala'tum fabda'u bishimal. Kalau kalian melepas pakaian, awali dengan kiri. Jadi kalau pakai, tangannya masukkan tangan lengan kanan dulu, gitu maksudnya. Kalau melepas, barakallahu fikum, diawali yang kiri. Fa hal naqul hadzal amr lil wujub? Penting ini. Sekarang apakah kita katakan perintah ini wajib? Wajib kita masukkan lengan kanan dulu baru kiri, atau istihbab, kan itu? Paham belum? Ini berkaitan masalah adab. Berkaitan masalah adab ini kan? Berkaitan masalah adab atau akhlak. Sekarang pertanyaannya, apakah perintah itu wajib? Wajib masukkan lengan kanan dulu baru kiri, atau bagaimana? Kalau kembali ke pendapat yang ketiga tadi, sunnah. Ya enggak? Istihbab. Karena berkaitan masalah apa? Adab. Paham maksudnya? Ya, kita lihat. Fa yajibu 'alal insan idza labisa an yabda' bil yamin wa idza khala an yabda' bishimal. Sekarang kita katakan, apakah perintah ini wajib? Sehingga manusia itu wajib ketika pakaian harus mengawali dengan kanan dulu, dan apabila melepas dengan kiri dulu. Al-jawab la, jawabannya enggak. Walakin hada 'ala sabil istihbab, tapi ini dalam bentuk istihbab.
yaitu anjuran, sunnah, li'annahu min babi ta'addub, karena ini dalam bab ta'addub, memberikan adab. Fa ma kana min babi ta'addub fa innahu yuhmal 'ala istihbab. Kalau seandainya perintah tersebut dalam bab ta'addub, itu memberikan adab, maka dibawa kepada mana istihbab, itu sunnah. Naam. Wa ma kana min babi ta'abbud, kalau seandainya itu termasuk dalam bab ta'abbud ibadah, fa innahu yuhmal 'ala wujub, berarti dibawa kepada mana? Wajib. Contohnya apa? Wa'budullah. Beribadahlah kepada Allah Ta'ala. Ibadah atau bukan itu? Ibadah. Berarti wajib enggak ibadah? Wajib, selesai. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Salat ibadah bukan? Ibadah. Berarti perintahnya wajib, itu loh. Paham belum? Ini hanya sekedar apa? Menyinggung kaidah tadi itu. Kaidah yang ketiga tadi, metode atau prinsip yang ketiga tadi memahaminya mudah sekali. Jadi kalau berkaitan masalah ibadah murni, perintahnya wajib. Paham ya? Nah, tapi kalau berkaitan masalah adab atau akhlak, walaupun itu juga ibadah juga, tapi seringnya arahnya ke adab atau ke akhlak itu istihbab. Nah, kita lihat lagi, barakallahu fikum. Kapan itu dikatakan lil wujub? Malam yujad qarinatun fil mawdi'ain tadullu ala anna al-amra lil istihbab fi mas'alatin ta'abbud aw lil wujub fi mas'alatin ta'addub. Maksudnya bagaimana? Selama tidak ada qarinah atau tanda pada dua tempat tersebut yang menunjukkan bahwasanya perintah itu untuk sunnah pada permasalahan ta'abbud ibadah, atau perintah itu untuk wujub wajib pada permasalahan ta'addub dalam masalah apa? Beradab, itu berarti lihat qarinahnya kembali. Dilihat qarinahnya, karena qarinah penting. Qarinah terkadang penting dibutuhkan untuk menghukumi itu ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, misalul madallad dalil ala annahu lil wujub. Contohnya sekarang, dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah itu wajib, fa huwa min babil adab, padahal masalah adab, bayangkan, adab padahal. Adab itu ternyata wajib. Al-aklu bil yamin, makan dengan tangan kanan, wajib atau sunnah, Hasan? Makan pakai tangan kanan? Wajib, walaupun itu adab, ya enggak? Itu termasuk qarinah, kita lihat. Huwa min adabil akl bila syak. Itu termasuk adab-adab makan tanpa diragukan lagi. Nah, termasuk adab-adab makan tanpa diragukan lagi. Naam. Lakin al-amru bihi lil wujub, tapi perintah di sini untuk wajib. Wa nahyi lit tahrim, larangan itu pengharaman. Li wujudi qarinatin tadullu ala hadza. Dikarenakan adanya qarinah, tanda yang menunjukkan seperti ini. Apa qarinahnya? Wa hiya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaitan ya'kulu bisyimalihi wa yashrabu bisyimalihi. Karena setan itu makan dengan kanan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Berarti kalau kita makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, berarti ada unsur tasyabbuh bisyaitan. Serupa dengan apa? Setan, menyerupai setan. Naam. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Wa nahnu manhiyun an ittiba'i khutuwatis syaitan, sedangkan kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah setan, wa muwafaqatihi, dan juga mencocoki perbuatan setan, li'annahu aduwwun lana wal adu la yanbaghi an yakuna imaman lak. Karena setan itu musuh kita. Sedangkan musuh itu tidak layak kita kalau menjadi imam untuk kita. Paham ya? Enggak layak untuk menjadi imammu. Falaisa minal aql, bukan termasuk bagian dari akal. Nah, barakallahu fikum. Wala min syara', tidak pula secara syariat an yakuna aduwuka imaman lak, yaitu nah barakallahu musuhmu sebagai apa? Imam untukmu. Nah, paham maksudnya ya? Maksudnya seperti itu tadi, bukan termasuk apa? Bukan termasuk atau sangat tidak layak kalau menjadikan musuh itu sebagai imam untuk kita. Musuhan setan. Jadi kita enggak boleh makan pakai tangan kiri atau minum pakai tangan kiri. Naam. Berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, karena agak panjang dikit. Nasallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin.